salam satu duri satu hati. Oke, pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengendalikan, how to control ant. Ini semut, ya, semut hitam gitu. Jadi dalam proses budidaya buah naga itu ada banyak hal yang harus diketahui. Salah satunya adalah bagaimana mengontrol hama semut. Sebab kalau tidak dikontrol, hama semut itu bisa berbahaya. Bahkan di beberapa petani itu bisa menyebabkan 50% kualitas buah naga yang akan dipanen akan menjadi menurun, sehingga masuk ke grade yang di bawahnya. Nah, karena serangan semut itu bisa menyebabkan spot-spot hitam pada buah seperti ini ya, atau bisa saya potong satu ya. Jadi seperti ini spot-spot hitamnya seperti ini. Nah, ini adalah bekas gigitan semut. Nah, bagaimana semut dia bisa datang? Nah, semut datang ada berbagai penyebab. Penyebab yang pertama adalah bawah di tanah terjadi genangan air, sehingga semut itu nggak suka sama air. Ya, kayak banjir di Jakarta itu orang-orang pada metingkring di atas ya, di rumah tingkat yang kedua atau di atas meja, metingkring semua. Sama, semut itu juga makhluk hidup yang dia tidak suka dengan air, sehingga bila di tanah terjadi genangan air, semut cenderung naik ke atas sehingga dia tinggal pada sulur buah naga di daerah pangkal sini. Nah, setelah tinggal di sana dia merasa nyaman lah, sehingga dia menyerang, menggigit dari buah naga yang masih kecil ini sampai nanti di umur sudah lanjut atau sudah siap panen. Nah, penyebab yang kedua adalah hama kutu. Nah, hama kutu itu biasanya menempel pada bunga, kemudian setelah bunga blooming atau setelah penyerbukan dia di buah, di siripnya seperti ini. Itu biasanya dia ada kutu. Nah, hasil dari ekskresi dari kutu tersebut itu menghasilkan glukosa, yang mana glukosa ini manis. Nah, sehingga semut itu dia cenderung berkumpul pada buah ya, seperti sama dengan petaninya ini. Saya manis, kadang-kadang kayak saya jalan itu saya dirubung diikutin sama semut, saya juga lari gitu ya biasanya ya, sampai segitunya ya. Terus kemudian karena glukosa tadi dia nyerang di sini sehingga menggigit, sehingga menyebabkan flek-flek hitam ini. Kalau pada setet awal seperti ini masih bisa diselamatkan. Artinya nanti ketika sudah ini siap dipanen 20 hari ke depan, itu spot-spot hitam ini bisa dihilangkan seperti ini. Nah, tapi ya repot kalau cuma 1-2 buah oke lah, tapi kalau ribuan ini akan merepotkan juga, sehingga banyak petani yang tidak melakukannya, sehingga terpaksa buah naganya kualitasnya akan menurun, nanti akan mempengaruhi harga jual. Nah, oleh sebab itu makanya bagaimana cara mengontrolnya itu sangat penting saudara-saudara, karena ini saya pernah juga mengalami ya hal-hal seperti ini. Saya lengah sehingga harusnya panennya dengan tonase yang sama dengan dapat uang yang banyak, tapi karena serangan semut akhirnya tidak jadi, gagal lah ya di situ. Nah, cara pengendaliannya ada berbagai teknik ya. Yang pertama, kita mengendalikan penyebabnya. Contoh tadi adalah kutu. Nah, kita mengendalikan kutunya terlebih dahulu. Nah, kabar baiknya bahan aktif untuk kutu sama semut ini itu sama-sama lah bisa mengendalikan, yaitu salah satunya sipermetin. Sipermetin itu memang bahan aktif sejuta umat itu ya. Jadi memiliki jangkauan spektrum yang luas gitu ya. Nah, makanya saya
dalam pengendalian itu mengendalikan kutunya terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu kalau tetap menyerang, nah, saya ada teknik lain, yaitu menggunakan sistem trap atau jebakan, yaitu dengan cara menggunakan kalau merek dagangnya itu pakai regen ya, salah satunya di bahan aktifnya sama dengan regen, itu pasti bisa digunakan, yaitu regen itu nanti dicampur dengan bisa bekatul, bisa roti basi, bisa gedang goreng jangan nyampur ya. Soto. Soto sing gawe video ya. Bisa nasi basi apalah gitu ya, karak bisa, yang penting sesuatu yang kita bisa mendapatkannya dengan harga yang murah. Nah, itu nanti dicampur. Nah, setelah itu regennya dimasukkan, diulet gini. Nah, kalau bisa ditambahkan lagi dengan gula pasir atau dengan gula merah, itu untuk merayu untuk menarik dari semut tadi ya. Katanya ada gula, ada semut, tapi gula di sini sudah ada racunnya sehingga semutnya bisa mati. Aku gregetan kadang-kadang kan. Jadi ada gula, ada semut, tapi ada racun itu ya. Nah, sehingga diulat. Lalu setelah diulat, nanti kita taruh di bagian atas ini, pokoknya sini. Bisa di atasnya sini, bisa di bawahnya sini. Tapi kalau kecenderungannya dia sudah banyak di pohon, bisa letakkan di atas di sini. Nah, itu nanti semutnya akan makan itu sehingga mati. Kadang-kadang bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah semut tadi membawa bagian dari nasi misalnya yang sudah tercampur dengan bahan aktif dari regen tadi, kemudian dibawa ke sarangnya sehingga satu sarang bisa mati gitu. Itu teknik yang menurut saya paling baik daripada kita menyemprotkan bahan aktif sipermetrin ya. Karena kalau bahan aktif sipermetrin itu bekerja secara kontak lah sendiri anu pedah gitu. Kayak kontak ya. Kontak itu pernah tak geni omah itu. Kayak kontrakan. Ya wis apa? Bersifat kontak. Jadi kalau kena mati, kalau enggak ya leha-leha dia. Jadi tapi kita menggunakan beberapa teknik tadi biar memaksimalkan proses pengendalian gitu ya. Nah, tapi ingat ya, tidak semua semut itu mengganggu ya. Kalau saya amati dari beberapa sudah 4 tahun terakhir ini saya concern pada buah naga, itu ada 3 jenis semut yang dia mengganggu. Kalau yang menggigit buahnya itu ada 2. Jadi semut warna merah yang dia kalau gigit kita itu brintol-brintol gatel gitu. Kayak tante-tante yang gatel. Enggak lah itu. Apa sih? Gatel lah itu, brindol-brindol itu ya. Nah, ada lagi yang satu yang agak gede ya, yang agak gede. Lah, tante-tante tadi suka yang gede loh. Aduh, gigit-gigit nih. Aduh, efek malam Jumat tadi malam ya. Agak gede, tapi kalau dia gigit nggak begitu gigit manusia ya maksudnya ya, itu tidak terlalu berdampak gatal. Cuman gigitannya dia berbentuk lubang langsung. Lubang sebesar tubuhnya. Jadi dia memakan bagian dari kulit sampai masuk ke dalam. Itu jenis yang kedua. Itu sama merah, tapi yang satu kecil, yang satu gede. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah semut yang berwarna hitam gede ya. Yang kayak semut rangrang. Nah, itu dia mengganggunya secara tidak langsung. Jadi mereka membuat sarang biasanya di daerah bawah sini yang dia teduh. Nah, itu membuat sarang. Yang sarangnya itu terbuat dari kotoran-kotoran seresah-seresah. Nah, sehingga seresah-seresah tadi menyebabkan sulur-sulur ini menjadi kempes atau menjadi tidak berisi. Nah, sehingga ini pasti akan mempengaruhi proses penyerapan unsur air dan unsur hara bagi
buah naga ini. Ya, kalau saya amati, kalau ada yang semut jenis itu, pasti nanti kalau pas buah itu buahnya nggak bisa besar, kecil-kecil gitu, karena terganggu proses penyerapan unsur hara dan air tadi. Oke, untuk lebih jelasnya nanti ada contohnya semutnya seperti apa. Jadi jangan skip video ini, silahkan tonton sampai habis. Jangan lupa like and subscribe and share, karena itu gratis bos. Oke, selamat pagi, salam satu hati satu duri, merdeka.